Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Ka'bah, sejarah Ka'bah. Banyak dari kaum muslimin ini tahu Ka'bah. Setiap hari sholat kita menghadap ke Ka'bah. Tapi kemudian sedikit yang tahu lebih dalam tentang Ka'bah. Padahal itu adalah kiblat kita. Ya, kalau secara umum kan Ka'bah itu bangunan persegi 4 yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya, Baitul Haram, rumah yang suci, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia disebut Ka'bah ini karena bahasa Arab itu muka'abun itu persegi 4. Kubus. Jadi kubus ini secara literasi itu masih dari bahasa Arab juga. Kubus persegi panjang, persegi 4, ya beda. Ka'bah sama, ya. Maka di Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Nah, 4 sudut ini kita sebut dengan 4 rukun. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat, ya, rukun pertama itu namanya rukun Hajar Aswad. Ketika orang memulai tawaf itu, orang akan memulai dari situ. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Dan kemudian ada Hajar Aswad yang biasanya diciumi oleh orang-orang yang kemudian bertawaf. Ya. Nah, itu disebut rukun Hajar Aswad. Kemudian di sampingnya itu namanya rukun Iraqi. Kenapa disebut rukun Iraqi? Karena sudut itu menghadap ke Irak. Menghadap ke Irak. Kemudian sebelahnya lagi namanya rukun Syam. Karena dia menghadap ke kota Syam. Nah, kemudian yang satunya lagi namanya rukun Yamani. Karena dia menghadap ke Yaman. Jadi rumah ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, rumahnya Allah itu yaitulah Ka'bah. Ya, dalam firman Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkatin mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama dibangun, ya, awal mula dibangun itu untuk tempat beribadah manusia, yaitu Baitullah di Bakkah. Bakkah ini Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Bakkah. Ya, ada kemudian yang mengartikan Bakkah ini berdesak-desakan. Ya, jadi bukan hanya fisik manusia yang berdesak-desakan di sana ketika haji tiba, tapi pikiran manusia itu semuanya, hati dan pikirannya ini berdesak-desakan untuk sampai ke sana. Maka kalau kita bentuk satu jejaring, maka seluruh pikiran kita ini terpusat membentuk satu jejaring yang pusatnya itu ada di Ka'bah. Nah, maka namanya Makkah. Nah, ini juga bantahan terhadap kaum Yahudi yang menganggap bahwa rumah ibadah pertama yang dibangun itu adalah kemudian Baitul Maqdis. Ya, di sini membantah bahwasanya Ka'bah adalah rumah Allah yang pertama kemudian dibangun. Ya. Nah, itulah tadi kenapa dinamakan Ka'bah, karena dia persegi 4, ya. Jadi kalau ada satu bangunan yang bentuknya persegi 4, orang Arab itu akan menyebutnya dengan sebutan Ka'bun, Mu'akkabun, Muka'abun, kebalik. Ya, atau tempat bangunan persegi 4. Nah, kita lihat sejarah daripada pendirian dari Ka'bah ini sendiri, ya. Jadi dalam beberapa riwayat, diantaranya kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, Allah itu membangun Ka'bah sejak sebelum Allah menciptakan dunia dan seisinya, ya, dunia dan seisinya. Karena nanti pada saat peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, ya, pada tahun ke-10 Hijriah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sebuah pidato di situ, di mana pidato ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan
Ya, maksudnya tuh mengharamkan di sini memuliakan atau mensucikan Makkah sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Ini berarti Allah telah menciptakannya ya ketika kemudian sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Jadi memang ini luar biasa sekali. Usianya sudah sangat tua sekali ya. Jadi dalam sejarah itu ada 12 generasi yang membangun Ka'bah. Mudah-mudahan bahas ini dia selesai hari ini. Kita hanya highlightnya saja. Kalau terperinci nanti butuh waktu yang kemudian agak lebih panjang. Nah, dalam akhbar Makkah, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, jadi Allah itu telah menjadikan tapak atau pondasi dari Ka'bah ini 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Satu, yang pertama membangun Ka'bah ini adalah para malaikat. Para malaikat. Ya. Jadi kemudian yang pertama adalah para malaikat. Yang kedua siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ya. Ini dari Al-Azraqi, dari Ibnu Abbas. Ya. Setelah Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi, ya, beliau ini tidak pernah lagi kemudian mendengar suara malaikat. Setelah beliau diturunkan dari surga ke bumi, sudah tidak pernah lagi mendengar suara malaikat. Ya, ini kemudian Allah jawab bahwa ini adalah kesalahanmu. Nabi Adam melakukan kesalahan sehingga kemudian terusir. Maka Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah dan bertawaf di Ka'bah ini sebagaimana para malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy. Ya, jadi dikatakan bahwasanya kemudian yang membangun Makkah itu Ka'bah ini adalah Nabi Adam. Yang ketiga Nabi Syed, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Ya, kemudian ada kaum Al-Amaliqah, ya, kabilah Jurhum, masih ingat dulu pertemuan pertama kita bahas kabilah Jurhum, ya, kemudian Qusay bin Kilab, ya, kemudian Quraisy, ya, setelah Quraisy, inilah yang nanti kemudian akan kita bahas secara terperinci, ya, agar kemudian kita tahu tentang sejarah Ka'bah, ya. Nah, dulu Ka'bah itu kondisinya tidak seperti yang kita lihat sekarang di televisi, ya, atau siapapun yang sudah berangkat sampai di sana, bahwa dia bentuknya persegi 4, ya, yang sudah dikelilingi oleh kiswah, ya. Nah, dulu Ka'bah itu di zaman jahiliyah itu hanya disusun menggunakan batu saja, ya, tanpa ada, ya, seperti sekarang nggak ada pakai semen, ya, jadi murni itu cuman disusun saja pada saat itu, ya, dan tingginya tidak terlalu tinggi sebagaimana tinggi yang kita lihat sekarang, ya, dia tidak terlalu tinggi, dan dulu itu hanya 2 rukun saja, cuman ada 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar al-Aswad. Memang rukun Yamani dan Hajar al-Aswad ini berdampingan, ya. Jadi kalau kita lihat kira-kira bentuknya itu seperti bentuk huruf D begitu. Jadi karena cuman ada 2 rukun saja, ya, rukun Hajar al-Aswad dan rukun Yamani. Karena kondisi ini kan membuat Ka'bah ini pada akhirnya mudah kemudian kalau kena banjir, ya, karena kemudian tidak ada dinding yang kemudian melindungi. Jadi kalau kemudian terjadi banjir, jadi di sana kan gunung-gunung kan. Jadi ketika hujan itu beda dengan hujan di kita. Hujannya kan kalau di kita hujan itu airnya ini akan meresap ke tanah. Tapi di sana di tengah-tengah Makkah itu karena bebatuan, maka hujan itu akan membuat banjir karena airnya itu langsung mengalir dari pegunungan langsung ke kota Makkah. Ya, makanya di sana hujannya nggak sering. Ini masya Allah hikmahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Coba kalau gunung-gunung di kita seperti di Makkah dan hujan sering, masya Allah tenggelam kita. Ya, itulah. Maka karena hujan inilah maka ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, ya, atau kita sebut 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ya, sebelum turun
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi banjir besar pada saat itu. Maka tahun itu disebut tahun banjir. Jadi tahun banjir baru tahun gajah. Ya, karena banjir terjadi lebih dulu. Ya, jadi ketika tahun banjir ini, pondasi Ka'bah ini rusak. Maka ketika rusak, pembesar-pembesar Quraisy ini berkumpul dan mereka ingin merenovasi. Ya, mereka ingin merenovasi. Nah, maka kemudian ada ketakutan dari diri mereka. Ya, ada ketakutan. Kenapa? Karena kalau mau diperbaiki, Ka'bahnya harus fondasinya harus diperbaiki, maka Ka'bahnya harus dirobohkan dulu. Harus dirobohkan. Sementara dulu Abraha mau merobohkan, langsung datang burung ababil kan? Itu takut, mereka tuh takut. Ada ketakutan. Tuh nggak ingat dulu Abraha mau merobohkan Ka'bah, apa yang terjadi? Hancur lebur. Allah kirimkan burung ababil sehingga hancur dan pasukannya. Jadi itu ada ketakutan. Ada ketakutan. Mau merenovasi tapi takut. Karena masih terngiang-ngiang 35 tahun lalu. Ya, peristiwa ini masih sangat kemudian masyhur di tengah-tengah mereka. Sampai kemudian ada ketakutan. Ya, masih takut karena takut apa yang terjadi pada Abraha terjadi pada mereka. Namun Al-Walid ibnul Mughirah, ya, dia nekat membongkar Ka'bah untuk kemudian memperbaiki pondasi yang rusak karena banjir. Dia mengatakan, aturiduna bihadmihal islah. Kita tuh memperbaikinya ini untuk merobohkannya, untuk memperbaikinya, amal isaah atau merusaknya. Ya, dan qalu bal nuridul islah, kami ingin memperbaiki, bukan untuk merusak. Qala fa innallaha la yuhlikul muslihin. Allah itu tidak akan menghancurkan orang yang berbuat baik. Innallaha la yuhlikul muslihin. Jadi dari dulu tuh mereka percaya kepada Allah. Ya, jadi sudah percaya tapi nggak mau menyembah. Ya, nah akhirnya mereka mulai membongkar Ka'bah. Ya, akhirnya dibongkar sedikit demi sedikit. Ya, tapi kemudian gak banyak orang yang berani. Karena masih ada yang kemudian takut pada saat itu. Ya, kenapa? Mereka tuh lihat dulu nih. Kan Al-Walid ibnul Mughirah dia yang pertama membongkar kan. Mereka bilang apa? Kita tunggu dulu nih. Besok kalau terjadi sesuatu kepada Al-Walid ibnul Mughirah, jangan coba-coba. Ini seperti trial trial error gitu kan. Maka kemudian mereka bilang fa in usiba lam nuhdim minha syai'an waradadnaha kama kanat. Jika dia kena musibah, kita tidak akan membongkar. Kalau dia kena musibah, ya, wa in lam yusibhu syai' faqad radiyallahu sun'ana fahadamna. Kalau sampai tidak terjadi sesuatu kepada dia, Allah ridho terhadap apa yang dia lakukan, maka mari kita runtuhkan Ka'bah. Ya. Pagi harinya Walid ibnul Mughirah sehat-sehat saja. Wah, lanjut ini berarti ya. Akhirnya semua orang membantu sehingga kemudian pondasi dari zaman Nabi Ibrahim itu dibongkar. Dibongkar untuk pertama kalinya pada saat itu, ya. Jadi batunya itu diganti dengan batu yang baru kecuali Hajarul Aswad, ya. Maka ketika mereka lagi bangun, ya, maka kemudian satu dengan yang lain mengatakan, ya ma'asyiral Quraisy. Ini luar biasa. Kita akan lihat bahwa walaupun mereka dalam keadaan jahiliyah, tapi lagi-lagi akhlak dan moral itu masih ada. Ya, ya ma'asyiral Quraisy la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa thayyiba. Jangan kalian membangun Ka'bah ini menggunakan penghasilan yang baik. Jadi maksudnya semua penghasilan yang digunakan itu harus yang baik. Ya, harus penghasilan yang baik. La yadkhulu fiha mahru baghiyun. Enggak boleh kemudian menggunakan hasil zina. Ya. Kemudian wala bai'ur riba. Enggak boleh menggunakan riba. Wala mazlamatu ahadin minnas. Jangan dari hasil kezaliman dari seseorang kepada seseorang yang lain. Hasil zina enggak boleh.
hasil riba nggak boleh, hasil kezaliman nggak boleh. Jadi mereka nih ternyata dulu luar biasa, ya, dengan keterbatasan mereka dalam hal agama, karena memang Allah belum menurunkan, ya, menggunakan pertimbangan jahiliyah saja riba itu haram. Paham, ya? Kita ini sekarang sudah muncul, Allah sudah menurunkan Al-Quran, hadis, semuanya jelas bahwa riba itu haram. Kalau ada yang masih meragukan, dengarlah perkataan ini. Ya ma'asyiral Quraisy, waktu bangun Ka'bah, wahai Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasibtum illa thayyibah min kasbikum. Enggak boleh kalian bangun Ka'bah kecuali hasil yang baik. Hasil zina enggak boleh, hasil riba enggak boleh, hasil kezaliman enggak boleh. Ya, jadi pada saat itu Rasul ini ikut membantu bersama pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Pada di dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan lamma buniyatil Ka'bah dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi itu datang, ya. Ibnu Abbas ikut mengangkat batu pada saat itu, ya. Itu luar biasa, ya. Nabi itu dalam riwayat ini dikatakan sampai ketika diletakkan batu di atas pundaknya, Nabi kita ini sampai terjatuh di tanah. Saking banyak dan beratnya, ya. Ini Masya Allah, ya. Maka semua kabilah itu berkumpul untuk kemudian ikut membangun Ka'bah, ya. Jadi masing-masing kabilah itu bertugas untuk kemudian membangun Ka'bah ini pada posisi tertentu. Karena Ka'bah ini rumah sucinya pada saat itu, ya, sehingga kemudian semuanya harus punya peran, semuanya harus punya bagian. Itu dibagi per masing-masing kabilah, ya. Nah, namun ketika sudah selesai dibangun, tiba saat kemudian peletakan Hajar al-Aswad, timbul perselisihan. Siapa yang paling pantas kemudian meletakkan Hajar al-Aswad di tempatnya? Ya, semua tuh berkumpul, kabilah-kabilah berkumpul, ya, mereka tuh sampai bersumpah hampir perang untuk menentukan siapa yang meletakkan Hajar al-Aswad. Ya, ini meletakkan tangan, ya, ke dalam darah yang diletakkan di dalam tempayan. Itu salah satu cara mereka itu bersumpah pada saat itu, ya. Nah, sehingga kemudian 4 sampai 5 hari itu terjadi ketegangan. Akhirnya semuanya bermusyawarah. Ada namanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah, ya, dia itu orang yang tertua, dihormati pada saat itu. Dia mengatakan, "Ya ma'asyiral Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi. Awwala man dakhalu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fihi." Ya. Mereka itu sepakat. Siapa yang masuk dari pintu masjid ini, Masjidil Haram, maka kemudian dialah yang akan memutuskan perkara kalian. Dia yang akan meletakkan Hajar al-Aswad. Setuju. Mereka tunggu siapa yang masuk, dan kemudian yang masuk pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin. Ketika Nabi masuk, mereka semua mengatakan kami ridha. Karena ini Al-Amin, orang yang terpercaya. Kan sudah kita bahas bahwa hatta Abu Jahal sendiri kan mengatakan, ya Muhammad la nukadzibuka. Kami enggak mengingkari dirimu, karena dari dulu kan Al-Amin nih. Walakin nukadzibuka bima ata. Tapi kami mengingkari apa yang kamu bawa, yaitu risalah Islam. Jadi luar biasanya Nabi Muhammad, beliau tuh tidak menggunakan status ini sebagai untuk misalnya, bisa saja kan beliau mengatakan, siapa yang pertama meletakkan Hajar al-Aswad di Ka'bah pada saat selesai dibangun? Saya, kata Nabi. Kakek siapa yang kemudian menghadang Abraha ketika pertama kali hendak menyerang? Kakek saya, kata Nabi. Tapi luar biasanya, itulah tawaddunya beliau. Ya. Maka kemudian akhirnya Nabi SAW yang meletakkan Hajar al-Aswad, ya, yang kita lihat sekarang itu, batu hitam yang kemudian ada di Ka'bah. Ya, jadi Quraisy ini, ya, walaupun mereka itu tenggelam dalam kemaksiatan, ya, mereka suka hal-hal yang kemudian dilarang, ya, tapi ketika ingin membangun rumah Allah, Ka'bah, ya,
Mereka tuh sadar bahwa rumah Allah itu nggak boleh dibangun kecuali dengan harta yang halal. Maka mereka membatasi harta yang haram ini untuk masuk ke dalam pembangunan Ka'bah. Ya, ini bayangkan riba yang zaman dulu, zaman sekarang ini kan sudah dibuat indah lah ya. Jadi seakan-akan orang itu sudah tidak lagi takut kepada dosa. Ya. Bayangkan, nggak boleh dari harta menzolimi orang lain, ya, nggak boleh dari harta zina, ya, nggak boleh dari harta-harta yang kemudian mengandung riba. Ini kan luar biasa. Ya. Maka kemudian Ka'bah yang sekarang ini bentuk dan ukurannya itu sama dengan ukuran yang kemudian dulu dipugar pada zaman Quraisy. Ya. Jadi memang pada saat itu mereka kekurangan biaya. Kenapa? Karena dibatasi. Hanya boleh dari yang halal. Maka kekurangan biaya. Untuk menekan gak boleh ada yang haram yang masuk. Ini kan kita luar biasa ya. Menunjukkan ya walaupun mereka dalam zaman di mana kemaksiatan itu merajalela, tapi masih punya moral untuk kemudian menjaga agar jangan masuk yang haram di sini. Maka Nabi SAW ini kemudian mengatakan, laula hadathahu qaumiki bil kufri la naqadtul baita. Kalau bukan karena kaummu hai Aisyah yang baru saja kemudian meninggalkan kekufuran, ya kata Nabi SAW, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah. Lalu aku akan membangunnya kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dulu Quraisy itu kekurangan biaya untuk membangun Ka'bah. Itu beliau sebutkan. Ya, fa inna Quraisy istaqsarat bina'ahu. Ya, mereka kekurangan biaya. Ya, jadi kekurangan biaya ya, sehingga membuat mereka itu membangun Ka'bah ini hanya sebagian Ka'bah, tidak sempurna. Ya, sehingga kemudian Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail yang setengah lingkaran, ya dia ada di antara rukun Yamani dan Iraki, ya rukun Syam bisa dilihat kan. Nah itu itu masih bagian Ka'bah itu. Maka kalau tawaf melewati rukun melewati Hijr Ismail, bagian dalamnya itu dianggap tidak sah. Karena itu bagian dari dalam Ka'bah. Cuman karena dulu kekurangan biaya, maka mereka tidak bangun sempurna. Ya, kalau dilihat teman-teman lihat, ada setengah tembok saja membentuk setengah lingkaran. Nah, itu disebut Hijr Ismail. Ada riwayat yang mengatakan disitulah tempat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim beristirahat ketika membangun Ka'bah. Ya. Kenapa tidak sempurna? Ya, karena kemudian mereka belum punya, biayanya terbatas. Ya. Maka kemudian pada saat kita tawaf itu kan hanya 2 rukun saja yang kemudian diusap, rukun Yamani dan rukun Hajar al-Aswad. Ya, biasa usapan ini kita dengan bentuk mengangkat tangan. Ya, karena memang itulah rukun yang asli, Yamani dan Hajar al-Aswad. Ya, kalau Iraki dan Syam itu sudah tambahan. Ya, maka dulu Muawiyah ya radhiyallahu taala anhu ketika beliau tawaf semua rukun disentuh oleh beliau. Ya, maka ini ditegur oleh Ibnu Abbas yang mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini anaknya Abbas. Ya. Ini seorang sahabat kecil dan juga sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa bukan radhiyallahu anhu? Karena doa kepada beliau dan ayahnya. Ayahnya siapa? Abbas. Maka disebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya. Ini luar biasanya ilmu membuat ayahnya kebagian doa. Ya, ayahnya juga Abbas, pamannya Nabi ya. Beliau mengatakan wa kana Muawiyah ya yastalimul arkan ya. Faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innahu la yustalamu hadhani ruknani. Faqala laisa syai'un minal baita mahjura. Jadi dikatakan ya, sesungguhnya tidak ada yang disentuh, hanya 2 sudut saja.
yaitu sudut Yamani dan Hajar al-Aswad. Ya. Nah, maka kemudian pemugaran Ka'bah itu akhirnya kemudian memang dilakukan dalam beberapa kali ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, untuk memperkuat pondasinya agar tidak terkena banjir saat hujan. Ya. Kemudian agar tidak semua orang ini bisa masuk Ka'bah. Ya. Jadi dulu tuh kalau orang yang ingin masuk Ka'bah harus izin dulu sama Quraisy. Harus izin dulu ya. Maka Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ya, ahduhum bikufrin ya la naqadtul Ka'bah." Ya, yang tadi saya sebutkan, kalau bukan karena kaumnya baru saja meninggalkan kekufuran, ya, maksudnya mereka sudah menjadi seorang muslim, aku hancurkan Ka'bah, kemudian aku buatkan lagi, dibangun lagi, kemudian dibuatkan 2 pintu Ka'bah, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Ya, babu yadkhulun nas wa babu yakhrujun. Ya, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi ini memang cita-citanya Nabi yang terdengar oleh Aisyah, pernah dengar bahwa Nabi itu pernah ingin kemudian membangun pintu masuk dan pintu keluar. Nah, Aisyah ini punya keponakan namanya Abdullah ibnu Zubair. Ya, jadi Abdullah ibnu Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah ibnu Zubair. Ya, Abdullah ibnu Zubair ini kan menikah dengan saudarinya Aisyah. Naam. Maka waktu pemerintahan pada saat itu, pada saat zamannya pemerintahan Abdullah bin Zubair, ketika Ka'bah mengalami kerusakan, maka beliau itu berniat untuk memperbaiki dan memperbaharui Ka'bah. Seperti biasa mereka takut nanti ada apa-apa terhadap Abdullah bin Zubair, ya, karena ini bangun Ka'bah, merobohkannya ini kan berbahaya, ya. Maka kemudian Abdullah bin Zubair ya, pada saat itu akhirnya beliau sendiri yang kemudian meruntuhkan dan membangun Ka'bah karena terjadi pada saat itu kebakaran, kerusakan. Maka Abdullah bin Zubair kemudian melakukan perbaikan, itu mencari pondasi Nabi Ibrahim ya, untuk kemudian beliau bangun lagi. Ya, sehingga itu ditinggikan itu pada zaman Abdullah bin Zubair pada saat itu. Ya, nah, setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair, jadi beliau meninggal ini terbunuh. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Ya, kemudian agar ini kalau bisa dirubah lagi nih dari yang sudah dirubah oleh Abdullah bin Zubair. Ya, jadi ditutup pintunya yang kemudian sudah diinikan, ya, mengurangi tinggi yang sudah ditinggikan oleh Abdullah ibnu Zubair pada saat itu, tapi Abdul Malik bin Marwan ini menyesal pada akhirnya. Jadi dia kira bahwa apa yang dilakukan Abdullah ibnu Zubair itu atas keinginannya sendiri, ya, kemudian berdusta atas nama Nabi, tapi kemudian ternyata itulah yang kemudian didengar dari Aisyah bahwa Nabi sendiri yang kemudian mengatakan seperti itu. Ya. Nah, itulah yang kemudian Ka'bah kita lihat sekarang. Walaupun nanti ada beberapa perubahan-perubahan, tapi ini sekilas ya tentang Ka'bah itu sendiri. Mudah-mudahan kita jadi kemudian punya tambahan. Oh, ternyata Ka'bah itu mengalami beberapa perbaikan pada saat itu. Ya. Nah, jadi pada saat itu Nabi SAW, ya, beliaulah orang pertama yang kemudian meletakkan Hajar al-Aswad ketika pembangunan Ka'bah, ya, pembangunan kembali. Ya, jadi luar biasa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa sampai lagi ke Masjidil Haram, ya, bisa tawaf di Ka'bah, ya. Kita pelajari sirah, nanti akan banyak tempat yang kita sebut di sini. Ya, keinginan kita untuk belajar ini semoga Allah menyampaikan kita semua sampai ke tempat-tempat tersebut sehingga kita bisa mendalami lebih dalam tentang sejarah. Ya, niat yang siddiq ini kalau digantungkan di langit Allah, maka akan Allah sampaikan tanpa Allah kurangi sedikit pun.
Ya, mudah-mudahan Allah angkat ini musibah sehingga semua orang bisa kembali bertawaf di Ka'bah, ya. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita sebagaimana biasanya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan yang berikut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.